Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan, juga Bapak Ibu Gembala dan semua teman-teman. Terima kasih ya Pak, kasih kesempatan. Saya percaya kalau saya ada di sini, bukan karena saya lebih, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kita, kita dimampukan, kita dipilih, kita diberi kesempatan untuk melayani. Amin. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita boleh tolong multi buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama supaya kita mengerti tujuan kita hari ini mendengar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 4. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan. Amin. Jadi kita di sini bersama-sama untuk kita, untuk setiap kita, untuk saudara dan saya. Kita mau satu diapain? Ya, diajar. Terus siap dikoreksi firman Tuhan. Amin. Yang ketiga? Amin. Yang keempat? Amin, amin. Setiap firman yang kita dengar, inilah yang harus terjadi untuk setiap kita. Jadi kalau firman diberitakan buat untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Amin. Baik, kita mau belajar satu perkara tentang kebenaran Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Siapa yang apal Yohanes 15 itu bicara tentang apa? Pokok anggur, Ibu Gembala 100. Jadi asli Ibu Gembala, apal firman Tuhan. Oke, multi boleh? Ya, temanya sumber. Kalau sumber apa saudara? Kalau sumber apa? Apa Jess? Ibu guru apa kalau sumber? Pusat, amin. Sumber ya. Jadi kita mau belajar tentang sumber. Oke, next. Yuk. Yohanes 15, kita baca bareng-bareng aja. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Maaf multi boleh tolong ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng biar kita engeh. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10 ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan selanjutnya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin, amin. Bapak Ibu,
kita baca ayat 1 sampai 10, ada sesuatu yang sangat menarik. Ya, mungkin kita sering baca ini, kita sering juga dengar firman tentang ini. Tetapi hari ini kita mau belajar satu perkara yang Tuhan Yesus, ini kan omongannya Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus bicara. Yang dikatakan berulang-ulang. Lebih dari 6 kali kalau sampai ke ayat 10. Apa itu? Biasanya kalau ada pengulangan 2 kali aja berarti itu penting. Itu harus diperhatikan. Ini kalau dari 1 sampai 10 ayatnya, itu ada 8 kali diulang perkataan ini. Ibu-ibu pasti tahu kemarin dapat bocoran. Apa? Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Kita sering baca firman ini, kita sering dengar khotbah ayat ini, tetapi hari ini kita mau belajar satu perkara yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, ya. Oke. Tinggal di dalam. Oke, kita dari ayat 1. Yohanes 1 katakan, "Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar." Ini perkataan Yesus. Yesus sedang memproklamasikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Berarti ada sumber yang tidak benar. Jadi Tuhan lagi ngomong, aku ini loh sumber sejati. Yesus memberikan dirinya sebagai sumber yang sejati. Apapun yang diperlakukan dalam kehidupan manusia saat ini, nanti, atau di kekekalan, Yesus sumbernya. Ini yang harus kita tangkap baik-baik dan harus kita cerna, kita serap, kita taruh di dalam hati. Makanya kalau ada Mazmur 23, apa? Kalau Mazmur 23 tentang apa? Apa? Gembala yang baik. Ingat nggak apa kata-katanya? Takkan? Amin. Karena apa? Yesus yang jadi sumber. Kita bukan sumber, kita terbatas. Kita punya kalau udah habis. Tapi Yesus sumber yang tidak pernah habis. Sumber kehidupan, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Nah, ini harus kita perhatikan banget, perhatikan bahwa sumbernya adalah Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar, sumber yang sejati. Kita suka cari sumber yang lain, yang tidak sejati, yang tidak benar. Makanya kita jadi kecewa. Contoh, pride, harga diri. Contoh lagi, uang. Contoh lagi, keluarga, anak, suami atau apapun. Contoh, olahraga kayak apa, kayak hobi kayak. Itu kadang jadi sumbernya kita. Kalau kita kehilangan itu, kita jadi uring-uringan. Kadang kita nggak sadar bahwa itu sudah menjadi sumber hidup kita. Ya, jadi akulah pokok anggur yang benar dan dikatakan sekali lagi ingat Yesus itu sumber kita. Sekarang apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Minta sama sumbernya. Amin. Minta sama sumbernya. Minta sama Tuhan Yesus. Dia sumbernya. Amin. Kemudian next. Ayat yang B-nya dikatakan, dan Bapakkulah pengusahanya. Ketika saya baca ini, timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa Bapak dibawa dalam jadi pengusaha? Gitu. Ini kan Yesus lagi ngomong. Maksudnya, posisi Bapak ini tuh sebagai apa? Gitu. Ngapain Bapak ada di sini? Pertanyaan saya seperti itu. Jadi saya pengen tahu, maksudnya tuh apa? Pas Tuhan kasih rema ini tiba-tiba dibawa oleh Tuhan. Seperti ini, jadi pokok anggur itu beda sama pohon yang lain. Kalau pohon mangga, pohon apa kita tanam bijinya, kita siram, sudah jadi berbuah. Nah anggur ini berbeda. Dikatakan pengusaha, itu Bapakkulah pengusahanya. Pengusaha adalah pemilik yang berkuasa, betul ya? Pohon anggur berbeda dengan pohon lain karena pohon anggur harus diatur. Produktivitas pohon anggur sangat tergantung kepada orang yang merawatnya. Bedanya di sini. Ya, saya searching tentang anggur tuh gimana sih kalau nanam anggur gimana? Ternyata saya dapat sesuatu. Ya, jadi kalau nanam anggur, mulai tumbuh ranting-rantingnya, itu pengusaha atau yang
bertugas dalam menjaga pohon anggur ini. Jadi ranting ini berbuah, pokok anggur ini berbuah. Terus rantingnya keluar. Biasanya karena gravitasi bumi, ranting itu akan turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah, dia tidak bisa berbuah. Makanya kalau kita lihat kebun anggur, selalu banyak para-para, ya seperti itu. Ada kayu-kayu yang menyanggah, yang maksudnya untuk anggur itu bisa di atasnya. Nah, pengusaha ini, Bapa di sorga itu, dibahkan aku pokok anggur. Ini Yesus, Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, ini rantingnya. Jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada kita. Bapa punya rencana. Jadi pengusaha ini, kalau misalnya ini ranting dah. Ini ranting. Ranting ini turun ke bawah. Pengusaha itu akan ngambil ranting itu, diiketin ke para-para supaya naik ke atas. Kalau naik ke atas, anggur itu bisa berbuah. Ya, itu tugasnya yang merawat. Jadi kenapa Bapak harus ada? Karena Bapak ingin mengarahkan. Bapak punya rencana dalam hidup kita. Bapak gak mau kita ada di bawah. Bapak ingin menarik kita ke atas. Bapak ingin mengangkat kita. Hebat ya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu hebatnya Bapak kita. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dia selalu perhatian sama kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun sikap kita sama dia, dia tetap perhatian dan keinginannya adalah kita dibawa ke atas supaya kita berbuah. Oke, next. Doa dikatakan, setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotongnya. Jadi ini pokok, ini ranting, ini ranting, ini ranting, ini ranting. Hebatnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan pokok. Ranting itu langsung nempel di pokok. Ranting langsung nempel di pokok. Enggak ada ranting yang tumbuh dari ranting lagi. Tidak ada. Ranting selalu dari pokok. Artinya setiap kita pribadi, lepas pribadi, itu langsung nempel sama Tuhan. Satu akses yang luar biasa. Kalau menurut saya ini satu privilege, sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita langsung nempel sama Tuhan, sang sumber kehidupan, Raja segala raja. Ya, dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya bukan ini ranting, ini bukan yang dipotong ini. Ini kita ranting. Kalau kita enggak berbuah, enggak langsung dipotong. Maksudnya kalau kita belum berbuah, kita ikut Tuhan Yesus, kita belum berbuah, kita belum berubah, Tuhan tidak memotong dan membuang. Jangan salah. Kamu gak berbuah, kamu dipotong, dibuang. Itu manusia. Tapi Tuhan kita dikatakan, ini artinya airo. Benar gak Pak? Benar gak Om? Bahasanya, ngomongnya. Nah, artinya memotong, bahasa ini artinya memotong, mengangkat, memindahkan ke suatu tempat. Hebat gak Tuhan kita? Ketika kita diangkat sama Tuhan, diikat supaya ke atas, supaya berbuah. Ini Bapa sedang mengerjakan keselamatan untuk kita. Bapa sedang membuat kita supaya berbuah. Ya, jadi yang dipotong itu bukan langsung rantingnya dari pokok, tetapi yang dipotong adalah ini daun-daunnya. Daun-daunnya dipotong biar apa? Sari itu bisa keluar ke buah. Kalau itu nanti ke daun semua. Jadi artinya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, dipindahkan. Sadar nggak sadar, kita akan dibawa, komunitas kita akan berubah. Benar ya, ketika kita kenal Tuhan Yesus atau kita mau apa, komunitas kita dipindahkan. Orang-orang yang baru, situasi yang baru, Tuhan bawa seperti itu. Kemudian apa? Dibersihkan. Bukan dibersihkan, dipotong. Hal-hal yang tidak membuat kita berbuah dipotong oleh Bapa. Dipotong oleh Bapa. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Artinya ada sesuatu yang tidak baik, koneksi yang tidak baik dengan orang-orang itu, Tuhan akan potong. Tuhan akan potong supaya apa? Kita berbuah. Kita dipisahkan. Itu kita dipotong. Jadi saat kita terima Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan, Tuhan akan memisahkan kita. Amin. Jadi yang pertama itu dipotong. Dipotong, dibersihkan, bukan rantingnya yang nempel di pokok, bukan kita dibuang.
tetapi daun-daun yang tidak berguna yang dibuang. Ya. Jadi yang dipotong adalah akses atau lingkungan yang toksik dalam hidup kita. Nah, dalam proses pemotongan ini itu terjadi dari luar, dari sang pengusaha. Nah, kemudian setelah dipotong, mulai ayat 2b-nya. Ya. Nah, contoh seperti ini gambar. Boleh tadi? Yang tadi gambar pokok anggur lagi boleh? Nah, oke. Nah, ini gambaran pokok anggur. Itu yang rantingnya besar itu pokoknya. Ranting yang kecilnya itu carang-carangnya, ranting-rantingnya. Nah, buah anggur itu keluarnya bukan dari pokok, tapi dari ranting. Keluarnya bukan dari pokok, tapi dari ranting. Nah, kita lihat kan rantingnya satu-satu. Nah, itu setiap kita. Jadi kalau ranting tidak berbuah itu dibersihkan, dipotong. Kotorannya, daunnya, sulurnya. Sulur tuh yang gitu. Karena sulur itu bisa ngiket. Misalnya sulur nih kayak gini sulur. Bisa ngiket ini. Bisa turun. Akhirnya jadi mati. Ranting itu. Jadi yang Tuhan potong seperti itu. Jadi jangan salah kalau kita belum berbuah, Tuhan tidak buang. Amin. Malaikat salah, malaikat berdosa dibuang. Tuhan gak mau deket sama dia. Tetapi ketika kita bersalah, kita berdosa, Tuhan turun menebus kita. Bahkan Tuhan ingin mendekat kepada kita, dia menyerahkan dirinya. Malaikat berdosa, malaikat dibuang, Tuhan gak mau dekat. Manusia berdosa, Tuhan turun mengangkat manusia untuk dekat dengan dia. Perkara ini satu kebenaran yang harus kita taruh di dalam hati. Betapa kita sangat diinginkan oleh Bapa. Ya, next. Yohanes 15 ayat 2 kan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Tadi sudah diangkat, diikat ke atas, dipotong daun-daun yang gak kepake. Kemudian dibersihkannya. Fungsinya buat apa? Kan udah berbuah nih. Fungsinya buat apa? Biar anggurnya manis. Ini bicara soal kualitas. Bicara soal kualitas. Ketika mulai ada anggur berbuah, mulai merah, seneng kan? Nah, ketika hidup kita mulai berbuah, mulai ada buahnya. Seneng kan anggur bagus, wah mulai dipuji-puji. Demikian juga hidup kita. Ketika kita diangkat Tuhan, apapun yang terjadi dalam ketika kita diangkat Tuhan, mulai itu. Daging kita mulai main. Daging kita mulai main. Atau kita di dalam kesusahan sekalipun, daging kita mulai main. Dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Manis. Supaya manis. Supaya manis di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan dibersihkan. Saya mungkin minta tolong Pak Adi kali yang baca. Saya nggak bisa baca ini nih. Ya, jadi ketika saya dibersihkan, saya lihat dari King James Version ya itu ya sebenarnya. Bahasa Inggrisnya seperti apa? Adi tolong gimana ngomongnya tuh? Purge. Ya, seperti itu deh. Artinya dibersihkan. Ini bukan cuma dibersihkan yang kayak ada debu, ya dia kotor dibersihin. Beda banget. Jadi ranting yang berbuah dibersihkan, oh ada debu, enggak dibersihin juga nggak apa-apa kan. Tapi ini benar-benar keras, dibersihkan, menyingkirkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak diinginkan karena dianggap kotor atau sampah. Jadi Tuhan ngomong keras banget di sini. Ranting yang berbuah, kita yang mulai hidup sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan. Dari apa? Perbuatan daging. Karena Tuhan bilang itu tidak diinginkan. Itu tidak diinginkan. Jangan biasa-biasa aja dalam diri kita ada perbuatan daging. Dikatakan sampah kotoran harus segera dibuang karena berbahaya. Kalau tetap ada akan menjadi racun. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita harus mau dimurnikan oleh Tuhan. Day by day, setiap hari.
kita sudah mulai berbuah. Jangan tinggal tenang, tapi kita harus terus minta sama Tuhan dibersihkan. Minta kerelaan untuk dibersihkan, kerelaan untuk dibersihkan. Karena kita tidak pernah cukup untuk bisa layak di hadapan Tuhan kalau bukan kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan nggak pernah cukup untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena setiap saat kita bisa banyak salahnya. Tetapi karena Tuhan baik, Dia sangat baik. Dikatakan Tuhan udah ngomong, bersih, aku nggak mau ini sampah. Apa sih yang seperti yang Tuhan sampai tidak inginkan? Dikatakan menghilangkan, menyingkirkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak diinginkan karena dianggap kotor dan sampah. Kita baca perbuatan daging. Ini yang harus disingkirkan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Boleh Bapak Ibu baca bareng-bareng 3, 4. Terus? Amin. Paulus bilang, kuperingatkan kamu. Berarti satu penegasan yang sangat keras ya. Karena sebenarnya Tuhan tidak menginginkan itu kotor, itu sampah. Apa aja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dosa ini terjadi di dalam diri kita. Dosa percabulan, dosa kecemaran, dosa hawa nafsu, Alkitab katakan itu terjadi di dalam diri kita. Kemudian dikatakan penyembahan berhala, sihir, artinya dosa kita dengan ilah-ilah lain selain Tuhan. Kemudian apa lagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu terjadi kita dengan sesama. Jadi sangat jelas Tuhan berkata, ini kotor, ini sampah tidak boleh ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan gesekan supaya keluar dari hidup kita. Bukan tambah banyak, jangan salah. Bukan tambah banyak, bukan jadi tambah marah, tambah iri hati, tambah dengki, tambah apapun, jadi tambah amburadul. No, yang Tuhan bilang itu sampah harus dibuang. Kalau tidak itu racun. Ada yang mau minum racun? Ada yang mau pelihara racun? Tidak, bukan? Ini yang firman Tuhan katakan. Jadi harus dibuang, rusak, merusak itu racun. Dan ini proses yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi apa ini? Pemurnian. Pemurnian. Kita dimurnikan supaya kita berbuah banyak. Supaya apa? Rasa kita manis di hadapan Bapa. Supaya ketika Bapa lihat kita, Bapa tersenyum. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi terhadap segala sesuatu tadi perbuatan daging, jangan, ya saya mah orangnya gini, saya mah nggak bisa. Nah, itu udah salah besar. Berarti kita masuk dalam perangkap kebohongan iblis. Katakan, itu bukan bagian saya. Marah, tersinggung, itu bukan bagian saya tidak mau. Enak nggak? Tidak enak, daging kita sakit. Daging kita sakit, tapi kita harus berani sakit supaya apa? Supaya jadi manis. Kita mau pertahankan sampah, atau kita mau sakit sedikit saat itu. Saat kita harus ngampuni, saat kita harus terima segala sesuatu yang tidak layak kita terima. Sakit nggak? Sakit. Tapi ingat, yang sakit itu daging, bukan roh. Jangan, aduh sakit banget, waduh terus kitanya jadi, no. Yang sakit itu daging.
Tapi roh kita bersorak. Roh Kudus bersorak karena ada kemenangan. Amin. Itulah. Jadi berbuah dibersihkan supaya manis. Ini adalah pemurnian, ya. Jadi mari ketika kita mulai dibawa oleh Tuhan, ketika kita berbuah, kita dibawa Tuhan ke dalam satu perjalanan rohani yang lebih lagi, lebih lagi. Mari kita sama-sama ingat, semua itu dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan saya tuh nol. Dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau masih bilang, iya, ya memang sih saya yang atur semua tuh. Saya nih yang gitu-gitu. Kelihatannya merendahkan diri. Tetapi itu menyangkal firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ketika kita melakukan sesuatu di luar Tuhan, mungkin kelihatannya berhasil, tetapi untuk sementara. Ketika kita lakukan di dalam Tuhan, itu untuk kekekalan. Kita mau pilih mana? Sebentar aja, selesai habis. Apapun yang kita dapat dari dunia, dari orang-orang, sebentar bisa berubah. Tapi kalau cari kekekalan di dalam Tuhan, itu akan kekal. Itu akan kekal. Oke, next. Ya. Nah, kata-kata dibersihkan tadi itu kata kerja dalam bahasa Inggris, bentuk lampau, kata kerja ketika. Artinya sudah dikerjakan atau sudah dilakukan. Dibersihkan ini yang tadi dibuang, disingkirkan, itu bentuk kata kerjanya ketiga di Inggris. Makanya Inggris tuh hebatnya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini tuh udah lampau, kata kerjanya tuh udah dilakukan. Maksudnya apa? Jadi semua kutuk, semua hukuman, semua perbuatan daging, semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kebenaran ini harus kita tangkap dan harus kita sadari. Jadi kalau saya mah nggak bisa, susah, saya mah susah orangnya kayak gini. No, itu sudah ditanggung kayu salib. Artinya apa? Sudah tidak ada di dalam diri kita harusnya. Tersinggung apa segala macam perbuatan daging lah seperti tadi. Harusnya sudah tidak ada karena sudah ditebus di kayu salib. Sudah ditebus di kayu salib. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu dengan mencucurkan darah, dengan semua hinaan yang dia terima, terus kita tidak nganggap bagaimana rasa Tuhan Yesus. Yesus sudah lakukan supaya kita merdeka dari perbuatan daging. Tapi kita nggak nganggep, kita masih tetap aja pegang daging. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Dia sudah mati di kayu salib, menderita, dianiaya, diludahi, ada segala macam sampai dikatakan Yesaya bilang mukanya tuh udah nggak kayak orang, hancur berarti. Harga dirinya habis, badannya habis. Nggak dianggap sama kita. Ini yang harus kita mengerti. Tujuan Tuhan membersihkan, tujuan Tuhan memurnikan. Ya, next. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Ya. Dibersihkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, dibersihkan dari dosa dan mendapat bagian dalam menjadi rantingnya. Artinya saat kita percaya sama firman Tuhan, kita terima dia sebagai Tuhan Yesus, ada penebusan. Dosa-dosa yang lama ditebus oleh Tuhan, kita dijadikan baru. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Ini perkara yang sangat mahal yang Tuhan kerjakan buat kita. Untuk itu, firman yang kita dengar itu harus direnungkan, diserap. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Artinya, day by day, Aba yang kita baca, itu membersihkan kita. Itu membersihkan kita.
Karena ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Bukan cuma tulisan, tetapi ada kuasa di dalam tulisan itu ketika kita membacanya dengan iman. Dan ada satu tulisan berkata, hanya Alkitablah satu-satunya buku yang ketika kita membaca penulisnya hadir. Amin. Amin. Hanya Alkitablah satu-satunya buku yang penulisnya hadir kalau kita baca. Dahsyat gak? Kalau kita ngerti kebenaran ini, kita gak akan pernah ninggalin Tuhan. Allah segala, Allah Tuhan segala, hadir saat kita baca, dia hadir. Ketika kita baca firman, kita sedang belajar tuh, mengenal dia. Satu-satunya Allah kita. Makanya kalau baca Aba, jangan ngebut. Saya juga sama tadinya. Tapi begitu saya sudah dikasih pengertian tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu tuh sesuatu yang sangat berharga. Mazmur katakan lebih dari ribuan kepingan emas. Taurat yang kau sampaikan lebih berharga dari ribuan keping emas. Tuhan kasih pengertian. Taurat yang kau sampaikan artinya rema. Saat kita baca firman Tuhan, Tuhan tuh memberikan sesuatu kepada kita. Itu rema. Dikatakan lebih berharga dari ribuan keping emas. Dahsyat gak? Dahsyat banget Tuhan kita. Cuma kita suka miss karena kita suka buru-buru. Baca firman Tuhan kejar tayang. Saya juga suka dulu. Kadang-kadang juga ngebaca. Karena ya biasa aja. Kayak hari-hari ini kita perlu merenungkan firman Tuhan. Tuhan apa sih? Tuhan maunya apa sih? Tuhan, tolong lihat hati saya dalam firman ini, apa yang saya harus rubah. Itu kita sedang dibersihkan. Kita sedang melekat. Kan tadi, itu kita sedang terhubung dengan Tuhan. Pujian tadi, ku terhubung denganmu. Itu bukan cuma lagu. Ketika saya nyanyi ini, saya nangis. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kan, ku terhubung denganmu, melekat di hatimu. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, sesungguhnya itu tuh kerinduannya saya. Itu kerinduannya aku. Kita tuh bener gak sih pengen terhubung sama Tuhan? Enggak kan? Kadang-kadang aja kan? Tapi itu kerinduan melekat. Itu kerinduannya Tuhan. Siapa kita? Tuhan pengen melekat sama kita. Pengen deket sama kita. Ya. Jadi mari, setiap firman yang kita baca adalah firman yang hidup. Adalah firman yang mengubahkan. Adalah firman yang memerdekakan. Jadi kita jangan sembarangan ketika kita baca firman. Karena kita sedang mengenal pribadi yang menciptakan segala sesuatu. Satu pribadi yang mulia yang datang kepada kita. Ini loh saya, ayo kenal sama saya. Ya, next. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sering banget kita nyanyi, kita baca. Apa sih tinggal di dalam aku di dalam kamu. Gitu kan? Ya. Tinggal artinya melekat. Artinya nempel. Bukan dekat. Tinggal sama dekat berbeda. Banyak anak Tuhan dekat sama Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan. Dekat sama Tuhan. Misal contoh ya. Ini Tuhan, contoh ini kita. Kalau dekat ini kan, ini dekat. Tuhannya ke sini, kita belum tentu ikut. Tapi kalau melekat, ini dijadiin satu. Tuhan pergi, kita juga pergi. Amin. Ini dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Tapi kalau dikatakan tinggal di dalam aku artinya nempel. Kemanapun Tuhan pergi, kita ke situ. Jadi jangan salah. Kemana aku pergi Tuhan ada bersamaku. No, harusnya. Kemana Tuhan pergi, kita harus ikut Tuhan. Jangan Tuhan yang ikut kita. Siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih berkuasa. Ya. Jadi dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini juga saya waktu merenungkan ini apa sih Tuhan tinggal di maksudnya apa sih? Nah terus tiba-tiba
Baca bawahnya, baca. Pas saya baca, tinggal di dalam aku, di Yohanes 15 ayat 9b itu jawabannya. Itu kata tinggal di dalam aku 8 kali dikatakan di situ. Di ayat 1 sampai 10, 8 kali dikatakan. Tinggal di dalam aku. Artinya tinggal di dalam kasihku itu. 8 kali. Berarti sangat penting banget. Jadi tinggal di dalam aku artinya apa? Tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihmu. Jadi jelasnya apa Tuhan? Jadi jelasnya artinya kamu tinggal di dalam aku, itu artinya kamu melakukan apa yang kuperintahkan. 8 kali Tuhan bilang, turut perintahku, ikut kalau aku ngomong apa, ikuti. 8 kali Tuhan katakan. Artinya sangat penting dan sangat urgent. Kita sering ya dengar Tuhan ngomong apa atau dapat sesuatu dari hati. Kita nawar, enggak Tuhan, kita lebih banyak mungkin ya manusia, kita lebih banyak excuse untuk lebih menuruti firman Tuhan. Kita berpikirnya dengan kebaikan kita sendiri, pikiran kita lebih baik ini daripada yang Tuhan ngomong. Jadi kalau kita menolak Tuhan, itu artinya kita mikir kita lebih baik nih pikirannya kita daripada Tuhan. Tetapi ketika kita taat, artinya ya saya setuju, Tuhan tahu ke depan, Tuhan yang nolong saya kalau ada apa-apa, Tuhanlah yang memiliki hidup saya, Tuhan yang kuasa. Ketika kita taat seperti itu. Next. Ya, artinya tinggal di dalam aku adalah menuruti perintah Tuhan Yesus. Nah kemudian kan tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Nah aku di dalam kamunya itu seperti apa? Kita lihat. Di Yohanes 15 ayat 7b berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Artinya aku itu firman. Aku di sini ngomongnya bicara soal firman. Aku yang pertama bicara soal kasih. Ya, aku yang ini ngomongnya firman. Artinya aku di dalam kamu adalah firman Tuhan itu di dalam kita. Ada firman Tuhan. Di pikiran kita ada firman Tuhan. Artinya kalau kita menghadapi sesuatu tantangan, keputusan, segala sesuatu, yang ada adalah firman Tuhan. Responnya apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata orang lain atau apa kata pikiranku, tetapi apa kata firman Tuhan. Kita menghadapi persoalan, apa kata firman Tuhan? Apa ya? Nah, biasanya kalau seperti ini kita harus diam. Ketika kita menghadapi tantangan ataupun jangan langsung bereaksi. Diam. Diam, tenang. Apa ini Tuhan? Saya harus apa ya Tuhan? Nah, Tuhan akan ngomong. Cuma kita suka ekspres. Kita langsung bereaksi. Jadi Tuhan ngomong kita nggak dengar. Ini yang artinya aku di dalam kamu. Ini yang artinya Tuhan di dalam kita. Ya. Ini yang artinya firman Tuhan menguasai kita. Ya. Oke. Next. Ya. Tujuan Tuhan memanggil manusia percaya kepadanya adalah untuk berbuah banyak. Amin. Dikatakan dari tadi tinggal dalam aku di dalam kamu, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu berbuah banyak. Supaya ranting berbuah banyak. Yang dapat pujian ranting, yang dapat manfaat ranting. Ya. Nah, berbuah banyak. Saya udah share ini di BBI. Waktu itu saya cuma dapat hikmat, dapat itu pengertian bahwa buah itu adalah apa? Buah roh. Ya kan? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, seperti itu. Jadi ketika kita ada proses, kita setia, kita ikut firman Tuhan, yang keluar itu kasih. Yang keluar itu apa? Damai sejahtera. Yang keluar apa? Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah yang keluar. Terus saya tanya lagi, Tuhan, goalnya apa sih?
Apakah cuma kita jadi, karakter kita jadi berubah baik, maksudnya berubah menjadi benar gitu. Apa cuma di situ? Ternyata ketika saya bertanya seperti itu, tiba-tiba ketika saya lagi lihat IG apa ya. Terus tiba-tiba ada salah seorang hamba Tuhan pakai bahasa Inggris sih, dia ngomong Kejadian 1 ayat 28. Dia bilang, dia orang Inggris kan, jadi ngomong, and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply. Ketika dia ngomong begitu langsung, be fruitful. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan beranak cuculah. Kejadian 1 ayat 28 itu perkataan Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa. Beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah. Itu tujuan Tuhan, itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama. Jadi ternyata di King James Version ini dikatakan be fruitful and multiply. Saya kaget. Apa sih artinya? Be fruit, beranak cuculah. Artinya apa? Ketika kita dibersihkan, diangkat, dibersihkan. Keluar dari kita itu apa? Jiwa-jiwa. Keselamatan orang-orang di sekitar kita. Itu goalnya ternyata. Jadi ketika kita mau ikut firman Tuhan, nuruti kehendak Tuhan, ternyata apa? Akan ada banyak jiwa-jiwa yang kita tuai. Akan banyak ada orang yang dimerdekakan, akan ada orang banyak yang didewasakan. Itulah tujuan Tuhan terhadap kita. Jadi nggak cuma saya berbola, no. Enggak untuk perkara itu. Perkara itu sebentar. Tetapi Tuhan menginginkan kekekalan. Jadi hal ini yang saya juga kaget. Ini saya baru dapat. Kemarin waktu di WBI saya nggak dapat ini. Tetapi saat Tuhan suruh siampein lagi tentang pokok anggur, Tuhan kan udah kemarin WBI, ibu-ibu sudah dengar gitu kan. Tuhan nggak ngomong apa-apa ketika saya ngomong, pokoknya pokok anggur gitu. Terus tiba-tiba saya diingetin, perkatakanlah siang malam, renungkanlah siang malam. Oh iya, saya baru nyadar, iya Tuhan siap. Sekali kita dengar nggak meresap, sekali kita dengar kita bisa lupa. Terus perkatakan, terus ingetin. Jadi oke Tuhan, begitu saya oke, Tuhan kasih ini, buah jiwa. Goalnya adalah kita memenangkan jiwa. Goalnya adalah jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen, sudah bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Ini pertanyaan kita. Saat tadi siang ada Zoom, saya ikut Zoom pembelajaran gitu. Di situ, ayo kita coba belajar, maksudnya sama-sama gitu. Coba sekarang minta Tuhan ngomong sesuatu, katanya. Maksudnya kita sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu. Maksudnya benar-benar gitu. Saat itu saya lagi nyetir di jalan. Terus kan itu, ayo yang di rumah masih renungkan gitu, renungkan gitu. Boleh tutup matanya. Saat saya lagi nyetir kan saya nggak bisa. Saya bilang, Tuhan saya juga mau dong dengar Tuhan ngomong apa saat ini buat saya. Saya lagi nyetir. Terus saya bilang, Tuhan saya rindu, Tuhan bicara. Saya lagi nyetir. Terus tiba-tiba ada satu kata muncul. Dikatakan nanti ada satu kata muncul gitu. Tuhan akan ngomong. Terus gitu, selamat. Kata yang muncul dalam hati, selamat. Maksudnya apa ya Tuhan? Terus lihat, kan saya lagi jalan kan, banyak motor, banyak beca. Lihat sekeliling kamu, katanya. Saya lihat orang naik motor, tukang beca, banyak orang. Terus Tuhan bilang, mereka juga orang yang harus diselamatkan. Aku mati juga untuk mereka. Saya di mobil saya sampai nangis, Tuhan, ampun. Kita sering sibuk dengan diri kita sendiri. Kita lupa apa kata Bapak, apa keinginan Bapak. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, kepentingan kita sampai kita lupa apa yang di hati Bapak. Apa yang menggetarkan hati Bapak.
Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk konfirmasi. Bahwa hari ini saya harus sampaikan jangan hidup untuk diri sendiri. Karena kita sudah dibeli dengan lunas dan harganya sangat mahal dibayar. Karena Allah sendiri yang menebus kita. Mari mulai peduli dengan sesama kita. Orang-orang yang susah, orang-orang yang lelah, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Minta sama Tuhan, berikan aku cara, berikan aku kemampuan. Dia pasti jawab. Dia pasti jawab. Ya. Next. Yang terakhir adalah tujuan dari panggilan Tuhan atas orang percaya adalah tadi buah pertobatan. Yaitu kita rela dibersihkan dari segala sesuatu yang kotor, yang najis, sampah, harus kita rela lepaskan semua itu. Itu bukan naturnya kita. Natur kita adalah natur ilahi. Naturnya Allah kudus. Tuhan kita tuh sangat baik. Dia kasih kebebasan kita. Dia gak maksa. Kemudian Tuhan menginginkan kita memiliki buah-buah roh. Buah roh yaitu karakter ilahi. Dan yang terakhir goalnya adalah buah jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Ya, dari manusia daging kita diubah menjadi manusia roh. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam pokok anggur ini saya melihat ada Bapa. Bapa yang punya rencana dalam hidup kita. Bapa turun sebagai manusia menjadi Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan dia siapkan. Kita punya akses ke surga. Akses ke surga. Pernah pikirin kita punya akses ke surga? Orang lain gak bisa, tetapi kita. Terus Roh Kudus menolong kita untuk melewati setiap proses. Roh Kudus menolong kita ketika kita dibersihkan. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, dia memberikan segala sesuatunya supaya kita berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Baik, sebelum kita nyanyi, saya punya alat peraga. Ya, tolong Bu Vivi. Saya siapkan biar kita lebih jelas mengerti. Jadi saya itu heran, bukan heran. Saya itu pernah nanya gitu, Tuhan kenapa sih Tuhan tuh kalau ngomong suka pakai perumpamaan gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, karena otak kamu terbatas. Nggak bisa ngerti, tapi kalau pakai perumpamaan yang ada di depan kita, kita bisa cerna, betul? Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat luar biasa baik. Oke, tolong ya Vi. Ini saya, saya. Ya saya, Vivi pegang ya, ini saya. Tuhan bilang yang pertama, tinggallah di dalam aku. Ini Yesus. Tinggal artinya gimana? Kita di dalam Yesus. Kemudian Aku Yesus tinggal di dalam kamu, ya. Jadi Yesus saya, Yesus. Oke, berarti yang di depan adalah Yesus. Yang di depan adalah Yesus. Oke. Sekarang kita taruh, tolong. Ya, sekarang ketika firman tinggal di dalam kita yang kelihatan. Ya. Oke. Ulang ya. Tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Tinggallah di dalam kasihku. Kasih itu melakukan firman Tuhan. Balik. Kasih itu melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Ini step yang benar ya, tinggallah di dalam aku. Aku melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena aku di dalam kamu. Karena apa? Firman Tuhan di dalam kita. Ya,
Seperti ini. Oke. Jadi ada firman di dalam kita dan kita lakukan. Yang terjadi sekarang adalah ini, tolong. Ya. Yang terjadi sekarang adalah firman ada di dalam saya. Ininya nanti dulu dipilih-pilih, yang enak saya kerjakan, yang gampang saya kerjakan, yang susah emong. Ini nggak dilakukan. Akhirnya cuma ini doang. Yang kelihatan siapa? Saya. Dikasih firman sama Tuhan, ampuni. Waduh, Tuhan terlalu menyakitkan. Emong Tuhan. Tuhan bilang beri. Tuhan, saya aja kurang. Emong. Enggak mau. Yang kelihatan siapa? Saya. Tadi katakan di ayat ini, kalau kita sampai cuma di situ, dikatakan Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan lalu dibakar. Jadi yang dibuang itu bukan yang belum berbuah, tetapi yang udah tahu firman tidak melakukan firman. Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kelakuan tidak berubah, karakter tidak berubah, ngomong masih enggak berubah. Ini kenapa? Karena cuma tahu firman dan tidak mau melakukan. Ya, ketika kita tahu firman tidak melakukan, kita jadi burn out. Kita jadi burn out, kelelahan, stres. Ketika kita lakukan pelayanan apapun, kalau kita tidak melakukan firman, ini kita yang kelihatan. Kita menjadi lelah, kita menjadi marah, kadang-kadang kita menjadi kecewa. Tetapi Tuhan bilang, tinggal di dalam aku. Maka yang dibungkus adalah Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan firman, kita berbuah lebat. Ingat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang ketika Yesus bilang, pergi, kasih tahu imam gitu, ngomong ke orang kustanya. Dia belum sembuh, tapi ketika dia melakukan, dia menjadi sembuh. Berapa kali Yesus bilang, pergi, maksudnya cedok di kanak gitu. Ambil air, kasih ke itu, masih jadi air. Tetapi ketika dalam perjalanan jadi anggur. Demikian juga ketika kita nggak ngerti, kita nggak bisa melakukan firman, firman itu jadi, buah itu keluar. Amin. Nah, ini harus dibungkus. Ketika kita melakukan firman itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan ini apa isinya? Firman itu isinya apa? Kasih. Jadi kita melakukan segala sesuatu dasarnya apa? Saya sudah dikasihi, saya sudah ditebus. Makanya saya melakukan untuk dia. Bukan karena saya pengen diberkati, bukan karena saya bisa, tetapi karena saya sudah ditebus dengan harganya sangat mahal. Saya melakukannya karena dia mengasihi saya. Saya melakukannya karena dia mati buat saya. Saya melakukannya karena dia habis-habisan sayang sama saya. Inilah yang benar. Inilah pokok anggur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja sama. Membuat kita terus menjadi orang-orang yang berbuah lebat. Menjadi orang-orang yang membawa orang lain kenal sama Tuhan. Makasih ya Bu Vivi. Mari kita renungkan firman ini. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita.